Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam podcast Close the Door ini. Kali ini kita akan ngobrolin tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Oke, sebelumnya nama aku Ma'ruf Akhwani sebagai host pada podcast kali ini. Terus ada juga narasumber, yang pertama yaitu Rehan, Arsya, terus Rizky, dan yang terakhir adalah Kusuma. Dan salah satu peran ASN yaitu Perekat Persatuan. Ini terkait dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, dan juga mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu, sebagai dan muda kita harus mengetahui nilai-nilai bela negara yang tertanam dalam konsep karakter dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Aku mau tanya ke yang pertama ke Arsya. Kan tadi kan udah disinggung terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, menurutmu perlu nggak sih kayak setiap warga negara itu harus selalu berbuat dan bertindak tanpa memecah belah keutuhan dan kesatuan bangsa kita? Perlu nggak sih kalau menurutmu? Oh, kalau menurut pandangan saya pribadi sih, kita itu perlu ya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai tanggung jawab dari diri kita pribadi terhadap jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang buat bangsa kita ini. Terus juga kenapa kita harus menjaga, maksudnya kenapa kita harus berbuat untuk tidak memecah belah keutuhan dan kesatuan bangsa? Itu sih kalau menurut saya pribadi, karena kan negara Indonesia itu berasal dari negara yang majemuk, banyak suku dan bangsa dari kita sendiri. Kalau itu otomatis buat kita, buat apa namanya, bangsa negara kita ini pasti rawan ya dengan namanya perpecahan, karena kan banyak berbeda suku dan budaya gitu mas ya. Makanya eh, negara ini ya bisa dikatakan ya rawan dalam perpecahan gitu, karena kan kalau negara yang kita sudah terpecah pasti akan banyak ancaman-ancaman baru yang muncul gitu mas, dari terhadap adat istiadat, bahasa dan segala macam tentang negara kita sendiri. Sebagai contoh ya, eh, budaya kita diambil oleh negara-negara lain gitu. Itu adalah dampak ya mungkin dari perpecahan bangsa kita sendiri gitu. Oke, jadi untuk menjaga keutuhan NKRI ini penting ya sebagai kita sebagai ASN. Oke. Nah, tadi kan menurut Arsya kan setiap warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan agar keutuhan NKRI ini tetap terjaga sampai cucu kita nanti. Nah, lalu saya akan bertanya pada Rizky nih. Nah, apakah negara itu wajib bertanggung jawab kepada kita sebagai rakyat? Salah satunya adalah kepada fakir miskin dan juga anak terlantar. Perlu nggak sih negara itu bertanggung jawab kepada mereka? Ya, menurut aku perlu karena eh, kan fakir miskin itu termasuk dari warga negara Indonesia kan. Kemudian sudah diatur juga di undang-undang bahwa negara itu perlu wajib ya memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Selain itu kan kalau misalnya fakir miskin dan anak terlantar itu dibantu oleh negara, kan itu juga bisa meminimalisir angka kriminal. Kan orang itu banyak melakukan tindakan kriminal karena tanda kutip kepepet gitu kan ekonominya, mungkin mengalami masalah gitu. Jadi mereka melakukan tindakan kriminal. Nah, dengan dibantunya fakir miskin dan anak terlantar oleh negara ini kan bisa mengurangi angka kriminal di Indonesia. Selain itu juga biasanya dengan dibantu ini kan biasanya melalui kayak kegiatan sosial gitu, misal kayak diberi pengalaman terkait keterampilan atau apa gitu. Hal itu kan juga bisa mengubah mindset mereka. Mereka kan akhirnya terbantu, terus terbentuk mindset yang positif di dalam diri mereka, sehingga untuk kedepannya itu mereka juga bisa membangun negara kita. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku ada yang mau tanyakan pada Regan. Kan dalam memelihara fakir miskin itu kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga harus ada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga pemerintah daerah kan juga memiliki kewenangan yaitu otonomi daerah. Nah, yang aku mau tanyakan, apa aja sih prinsip pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia ini? Saya ketahui itu pembagian urusan pemerintah antara ada dua, yaitu antara pusat dan daerah. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut ialah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah konkurer adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Siap, cukup. Oke. Terus tadi kan udah disinggung bahwa pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah ini kan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Lalu aku mau tanya ke Kusuma nih, terus mengapa Undang-Undang 45 kita perlu diamandemen? Apakah undang-undang sebelumnya itu kurang sempurna atau kenapa gitu? Apa kurang relevan dengan permasalahan-permasalahan pada rakyatnya atau gimana? Baik Mas atas pertanyaannya. Jadi menurut saya mengapa sih undang-undang tersebut harus diamandemen? Tentunya bukan tanpa alasan.
di mana dengan tujuan utama amandemen tersebut yaitu untuk yang pertama untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan maupun jaminan hak asasi manusia. Kemudian dapat menyempurnakan juga terkait aturan dasar mengenai tatanan negara. Kemudian untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat. Selanjutnya untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Kemudian untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara. Dan yang terakhir itu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis. Pada intinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk menyempurnakan aturan dasar yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dasar. Dan yang terakhir di setiap zaman selalu ada perubahan. Jadi akan pasti terjadi perkembangan di setiap bidang kehidupannya. Seperti itu, Mas. Ya, oke. Jadi kesimpulannya kita sebagai ASN yang muda nih, kita wajib mengerti apa itu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Oke, gitu aja guys podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita dan juga penonton yang ada di rumah. Oke, terima kasih pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.